Assalamualaikum, selamat datang di channel R Aplikasi. Kali ini kita akan membahas modul aset tetap. Aset tetap sesuai redaksinya bahwasannya ini adalah modul yang dikhususkan untuk mencatat aset-aset tetap yang kita miliki. Aset tetap. Kalau di dalam akuntansi itu berarti adalah eh, aset atau harta yang memiliki masa manfaat yang cenderung panjang ya. Biasanya mungkin 3 tahun, 5 tahun, bahkan sampai 20 tahun atau 25 tahun. Kemudian aset tetap itu juga harus disusutkan setiap bulannya. Kemudian penyusutannya juga ada metode-metodenya. Kita bisa pakai metode penyusutan fiskal atau tidak, pilihan yang jelas harus disusutkan. Karena aset atau harta itu semakin lama nilainya akan semakin turun. Seperti mobil, makin lama akan makin murah. Namun ada satu aset yang makin lama makin mahal, itu adalah tanah. Itu sebabnya tanah tidak disusutkan. Karena dia makin lama justru makin mahal ya. Oke, kita mulai dari tahapannya. Tahapannya adalah pertama harus membuat tipenya dulu ini, tipe aktiva tetap pajak. Nah, kebetulan di akurat sampel itu sudah dibuatkan tipenya. Tapi kalau mau buat sendiri ya bisa klik baru ini. Tipenya apa, metode penyusutannya apa. Nah, apakah dia tidak disusutkan atau tidak terdepresiasi atau garis lurus atau bagaimana? Nah, biasanya sih saya pilih garis lurus ya. Kemudian tipe aktiva tetap pajaknya itu apa? Kendaraan kah atau alat kah atau gimana? Terus berapa lama dia disusutkan? Nah, kalau sudah dibuat semua ini, selanjutnya adalah membuat ini tipe aktiva tetap. Jadi ada dua ya, aktiva tetap pajak dengan tipe aktiva tetap. Nah, ini dibuatnya kebetulan juga sudah terisi ini. Kalau mau buat baru itu klik aja yang ini. Kemudian namanya apa, misalnya kendaraan. Kemudian ini pilih dari yang aset tetap pajak tadi. Maka yang lainnya akan terisi otomatis. Jadi sangat mudah untuk membuat inputan dua yang ini ya. Nah, setelah aktiva tetap pajak dengan tipe aktiva tetap ini dibuat, maka kita sudah bisa membuat aktiva tetap baru di sini. Apa yang kita buat di sini akan otomatis ada di dalam sini menjadi list. Jadi daftar ini adalah apa-apa yang sudah kita buat ya. Kalau kita klik ini, nah ini sudah ada pembuatan sebelumnya. Nah, hanya saja kalau dari sampel ini, kalau kita buka, dia opening balance ini dia bukanya. Artinya ini adalah cut off nih. Nah, ini opening balance. Berbeda dengan kalau kita beli di saat perusahaan sudah berjalan. Nah, eh, caranya adalah ada dua cara. Pertama, dengan membuat akun baru di hutang lancar lainnya sini. Kita akan pakai cara pertama dulu. Di sini ada penerimaan barang belum tertagih. Ini bisa dipakai untuk mengalihkan sementara. Kita buat contoh. Aktiva data baru, misalnya adalah peralatan kantor misalnya. Misalnya komputer server misalnya. Disusutkan selama 8 tahun. Garis lurus, metode penyusutannya, akun aktifanya adalah peralatan kantor, akumulasi penyusutannya adalah akumulasi penyusutan peralatan kantor, beban penyusutannya adalah beban penyusutan peralatan kantor. Jadi harus sama semua ya. Kemudian ada 3 sheet ini. Kita ke sheet pengeluaran. Pengeluarannya adalah yang ini tadi. Penerimaan barang belum ditagih. Oke, ini metode pertama ya. Penerimaan barang belum ditagih. Sebesar misalnya harga servernya 12 juta misalnya.
simpan dan tutup. Maka kalau kita lihat di daftar aktiva tetap ini sudah muncul aset tetap yang baru. Ini dia, peralatan kantor berupa komputer server. Dan kalau kita perbarui daftar akun ini, terisilah minus 12 juta. Ada penerimaan barang belum ditagih. Nah, maka kita harus bikin pemasok baru tuh. Misalnya XCOM misalnya. X komputer ya misalnya, XCOM toko komputer XCOM. Nah, kita akan membalik tuh dari XCOM ini terhadap penerimaan barang belum ditagih. Yang dipakai hanya bukti jurnal saja, buku besar, bukti jurnal umum. Pengakuan hutang atas pembelian komputer server di toko XCOM. Di copy, debitnya berarti belum, ini penerimaan barang belum ditagih sebesar 12 juta. Lawannya adalah hutang usaha. Subsidiarinya adalah XCOM toko ini. Artinya apa? Kita sedang menolkan ini. Ya, kita sedang menolkan yang penerimaan barang belum ditagih ini. Ini kan tidak boleh ada isinya, ini harus nol. Untuk dipindahkan ke XCOM yang ini. Nah, ini kalau kita simpan dan tutup jurnalnya ini, kita simpan dan tutup, maka daftar akunnya ini yang 12 juta kita perbarui akan jadi 0 dan pemasoknya ini kalau kita perbarui akan menjadi 12 juta. Artinya kita sekarang ada hutang ke XCOM atas ini tadi, atas pembelian komputer server tadi ya. Oke, itu cara pertama. Sekarang kita pakai cara kedua. Bagaimana seandainya perusahaan mau itu lewat PO? Nah, kalau lewat PO caranya begini. Kita harus bikin barang dan jasa baru dulu. Tapi di daftar akun, sorry, kita ulangin. Di daftar akun dulu, daftar akun, kemudian hutang lancar lainnya. Nah, ini kan penerimaan barang belum ditagih nih. Kita bikin baru misalnya 2105 min 06. Tipenya adalah hutang lancar lainnya, namanya adalah hutang belum ditagih atas PO aset. Bagian dari akun hutang biaya. Oke, ini nama akunnya. Tapi kalau mau diganti dengan nama yang lain silahkan ya. Ini hanya penamaan versi saya sendiri. Mau bikin versi yang lain silahkan. Nah, daftar akunnya sudah ada tuh. Maka selangkah selanjutnya saya bikin barang dan jasa ini. Bikin barang baru dengan tipe non persediaan. Terus saya kasih nama PO aset. Copy, paste. Akun-akunnya adalah yang tadi ini. Ini akunnya. Ini saya copy saja. Bikin di barang baru sini. Nih. Saya isi hanya di dua sini saja. Di beban dan di retur. Maka saya oke nih. Perbarui. Oke, coba kita praktekkan. Bagaimana caranya metode kedua ini? Jadi ada tiga metode. Jadi kita sekarang malah di metode kedua. Caranya metode kedua kita buka PO. Atau dari permintaan lah. Dari permintaan ini aset. PO aset. Deskripsinya adalah komputer server yang kedua. Quantity 1. Node-nya samakan saja. Simpan dan tutup. Kemudian buka PO. Kita tujukan ke X komputer. Pilih requisition-nya. Ini saya ganti aja jadi 005. Pilih requisition-nya yang ini berarti kan terbaru. Oke, harganya misalnya tadi 12 juta.
Kemudian ini karena saya lupa setting pajak jadi tidak usah pakai pajak ya. Kemudian ini akan kita langsung lompat ke terima barang nih. XCOM. Berarti nomornya 005 tadi. Kemudian lompat langsung ke faktur. Atau kita lihat jurnalnya ya. Jurnalnya seperti ini tuh. Nah, hutang pembelian belum ditagih atas PO aset ke sebelah debit, penerimaan barang belum ditagih ke sebelah kredit. Oke, kita lihat dampaknya. Dampak atas penerimaan ini. Perbarui. Nah, di sini ada hutang 12 juta. Di sini ada lebih bayar 12 juta. Oke, jangan takut karena ini nanti akan nol. Nah, sekarang dari penerimaan barang ini kita akan buat faktor tuh. 005. Kita coba langsung ke layar ya. Oke, kita lihat jurnal akuntansinya. Jurnal akuntansinya adalah penerimaan barang belum ditagih sebesar 12 juta. Hutang usaha 12 juta. Artinya adalah ini kalau kita perbarui, penerimaan barang belum ditagihnya akhirnya menjadi 0. Tapi ini masih ada isinya nih. Oke, simpan dan tutup. Sebentar, saya tutup dulu yang lain. Nah, jadi atas transaksi tadi itu kalau kita lihat di pemasok sini, XCOM ini jadi 24 juta. Yang sebelumnya 12 juta. Sekarang jadi 24 juta karena 2 komputer. Nah, kalau kita ke daftar aktiva tetap sini, kan baru satu tuh. Baru satu ini. Kita bikin lagi komputer server yang kedua kan. Tapi metodenya kan lain ya. Peralatan kantor. Server yang kedua. 8 tahun. Garis lurus. Peralatan kantor. Peralatan kantor. Beban penyusutan. Peralatan kantor. Pengeluarannya kita pilih yang ini tadi. Yang masih ada isinya 12 ini. Makanya dia akan jadi 0 ketika kita tarik. PO aset ini dia. Sebesar 12 juta. Nah, ini kita simpan dan tutup. Maka muncullah aset yang kedua, server yang kedua. Dan ini daftar akun kalau kita perbarui dia jadi 0. Pemasok sudah benar, kemudian asetnya sudah benar. Dan bisa dibilang sudah melakukan jurnal-jurnal atau posting yang seharusnya ya. Begitulah cara kedua. Sekarang kita ke cara ketiga. Cara ketiga itu adalah dengan membuat langsung di sini. Ini copy. Kemudian bikin baru. Oh, sudah baru ya. 7. Di sini tipenya adalah hutang lancar lainnya. Di sini adalah langsung nama tokonya. Toko XCOM. Dan tipenya harus hutang lancar lainnya ya. Kalau sudah oke. Nah, di sini toko XCOM, maka kita langsung saja bikin aktiva tetap baru nih. Baru peralatan kantor berarti yang server ketiga. 8 garis lurus peralatan kantor, beban peralatan kantor. Ini pilih yang XCOM yang ini tadi. Sebesar 12 juta. Nah, sudah simpan dan tutup. Kalau kita lihat di daftar akun sini, dia munculnya di sebelah sini. Ada hutang kepada XCOM. Dia akun tapi dengan nama yang sudah dikhususkan kepada toko XCOM ini. Oke, jadi cara pertama tadi dengan memanfaatkan penerimaan hutang pembelian belum ditagih. Ini nih. Penerimaan barang belum ditagih. Ini metode pertama. Metode kedua dengan memanfaatkan hutang belum ditagih atas PO aset. Metode ketiga langsung nembak ke sini. Jadi silakan pilih lebih nyaman dengan metode yang mana. Oke, demikian cara membuat
Oh, sorry, sepertinya ada yang kurang tuh. Ini barang-barang ini kan dia akan menjadi aset tuh ya. Nah, dia menjadi aset, di sini ada 3 aset. Barang-barang ini kalau mau disusutkan, kita ke sini saja nih. Proses akhir bulan tuh. Misalnya Februari 2024. Sorry, Januari, Januari. Nah, ini dia Januari. Tahun 2024 saya susutkan, oke. Yes. Proses akhir bulan telah selesai. Maka di sini muncul tuh jurnal itu. Daftar buku besar, bukti jurnal, kemudian ini kita pilih yang akhir periode nih. Sebentar. Perbarui. Ini dia. Oh, depresiasi, sorry. Ini depresiasi. Sudah jadi beban penyusutan pada akumulasi. Beban pada akumulasi. Jadi kita tidak perlu membuat jurnal karena komputer atau Akuret sudah membuatkan untuk kita dengan cara tadi itu. Buku besar proses akhir bulan. Oke, demikian tutorial mengenai modul aset ini ya. Terima kasih. Kalau ada pertanyaan bisa tanya di kolom komentar. Assalamualaikum.